Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita dipertemukan Allah, yaitu membicarakan tentang yayasan kita kerjasama dengan Pak Agung. Kebetulan Pak Agung sudah hadir malam hari ini. Pertama sekali kita perkenalkan dulu satu. Dekatkan kali mulut Nas, Ya. dekatkan. Ya, pertama sekali kita perkenalkan dulu. Tidak dengar, dekatkan. Udah, dengar dah tuh? Dengar, jelas. Jelas. Jadi Pak Itu Agung, mungkin mic pun itu audionya Bun tuh mungkin kurang nggak dikerasin pas. Bun itunya Mana nih kok audionya. nggak dengar ya? ya, Yang lain dengar semua, Bun. ya, Pak. Kita Apa yang perkenalkan satu persatu. dengar? Amba Kairunas, ya kan? Tinggal di Pondok Aren, ya kan? Pondok Kacang Prima. Kita sudah bergabung dengan yayasan ini kurang lebih hampir 2 tahun ya. Kemudian Bu Lailiano Iya. tinggal di Kalideres. Ya. Pak Ridwan tinggalnya di Bekasi. Pak Yosril di Bojonggede. Nah, inilah Pak Agung, kita perkenalkan teman-teman semuanya. Kemudian yang tidak bisa hadir malam hari ini, Pak Asnel, kebetulan lampu mati dari kemarin di Lubuk Linggau. Kemudian Aldi juga lampu mati. Jadi semuanya orang di daerah Sumatera itu masih gelap. Jadi malam hari ini dia sudah memberitahukan bahwa dia tidak bisa hadir. Nah, jadi dia akan mengikuti perjalanan yayasan kita ini, apa yang akan kita bicarakan malam hari ini. Nah, sebelum kita memulai acara ini, kita buka dulu dengan membaca surat Al-Fatihah. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kita sudah berkunjung ke tempat Pak Agung hari Jumat yang lalu. Kemudian tindak lanjutnya malam hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari Pak Agung. Kira-kira karena ketua kita belum hadir pada hari itu, dia berhalangan masih sakit, maka malam hari ini kita pertemukan dengan Pak Agung. Ya, jadi untuk acara selanjutnya yang lebih apanya, saya berikan mandat kepada Pak Yosril sebagai pembawa acara malam hari ini. Itu saya antarkan. Ya Pak Yosril ya. Silakan Pak Yosril. Oke, siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul untuk membahas visi misi daripada YBRR yang akan bekerja sama dengan Universa yang dinakodai oleh Pak Agung. Baiklah, mungkin teman-teman di YBRR sebagai pengurus masih banyak yang belum begitu tahu tentang informasi lebih detail. Saya ingin dari Universa bisa menjelaskan tentang Universa dan program-program dari Universa agar teman-teman dapat memahami hal ini, dan mungkin ada banyak pertanyaan-pertanyaan nanti dari kawan-kawan kita pengurus. Pada Pak Agung, waktu dan tempat kami persilahkan. Pak Agung, bisa dimonitor, Pak?
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat ada Pak Yusril Chan, ya, Ibu Bundo, ada Pak Tuan, Pak Nas, dan Bu Yai, dan semuanya ya. Insya Allah, pertemuan online kita malam ini bisa memberikan keberkahan untuk kita semua, termasuk untuk banyak umat ya, wabil khusus untuk komunitas Minang ya, ikatan komunitas Minang. Insya Allah, amin. Nah, pada kesempatan malam ini, seperti yang sudah pernah dipaparkan di pertemuan lalu ya, bahwa terkait rencana kerjasama YBRR ya, Yayasan Bina Ranah Rantau. Rantau dengan Universa. Bagaimana Universa bisa menyiapkan ekosistem ya, khususnya platform yang memudahkan YBRR menjalankan program-program ya, yang tujuannya adalah untuk memberikan kebermanfaatan untuk khususnya adalah ikatan keluarga Minang dan juga kaum muslimin pada umumnya, gitu ya Pak Yusril ya. Iya. Jadi oleh karena itu Universa insya Allah dapat mensupport dari kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan sistem, bagaimana YBRR, Yayasan Bina Ranah Rantau ini bisa menjalankan programnya secara efektif ya. Dengan sistemnya sudah ready, bisa tinggal disiapkan. Nanti kami berikan contoh-contoh yang sudah menggunakan. Yang kedua, objektifnya adalah bagaimana bisa memberikan pemberdayaan kepada anggota-anggota yang ada di KM ya, atau saudara-saudara yang ada di ranah rantau ya, di luar dari Sumatera Barat, khususnya ya, mungkin yang Jakarta, Jabodetabek dan sekitarnya, termasuk ya mungkin secara nasional, bagaimana bisa menjadi bagian dari program pergerakan YBRR. Nah, oleh karena itu dua poin tersebut sangat penting. Yang pertama adalah penyiapan sistem, yang kedua adalah pemberdayaan. Pemberdayaan ini tujuannya adalah bagaimana mempersiapkan, bantu mengoptimalisasi anggota-anggota UKM ya, melalui program-program YBRR, agar mereka yang belum punya keahlian bisa mendapatkan keahlian yang kekinian. Kenapa itu penting? Karena ketika mereka merantau kan inginnya mereka bisa survive, satu. Yang kedua, bisa membantu sesama saudaranya, baik yang dari komunitas IKN, dari tanah rantau, termasuk umat Islam pada umumnya. Nah, yang ketiga adalah bagaimana YBRR bisa memaksimalkan potensi program melalui penggalangan dana atau fundraising. Nah, Universal sudah menyiapkan platform fundraising atau penggalangan dana yang dapat digunakan oleh YBRR. Nah, platform penggalangan dana ini sangat penting karena ini untuk mendukung seluruh program YBRR. Karena ketika ingin menjalankan program pemberdayaan dalam bentuk pelatihan misalnya, itu pasti membutuhkan dana operasional. Dana operasional itu bisa diperoleh dari donasi atau infak atau sedekah yang dikumpulkan secara digital melalui platform, melalui website, melalui WhatsApp gitu. Nanti akan saya tunjukkan nih sebagai contoh ya. Saya akan share screen. Ops, boleh izin share screen Pak Nas? Biar bisa ada gambaran. Saya dikasih izin co-host mungkin ya, co-host atau apapun itu boleh. Ini hostnya adalah
Hostnya panas, panas. Nah, Izin share tolong screen. tolong dikasih izin share screen. Panas Pak Agung mau presentasi. Share screen-nya diaktifkan Pak. Panas-panas suaranya. Iya. Ah, mungkin lagi ngambil ini kali alat Pak. Panas. Pak Agung lagi di mana posisi Pak? Kelihatan lagi di Sedang mall nih ya. ada ruang. Oh dia ada ruang. Ah, ah. Luar biasa kelihatan kayak di mall ini. Masa? Iya, Iya. sedang di ada ruang ini, Pak. Ah, iya, 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 iya. Oke, jadi sambil nunggu panas, Iya. panas ini kemana ya? Hmm, Dari Pak Agung sendiri bisa untuk share screen-nya. Nggak bisa, Pak, karena harus dapat izin dari ini. Oh iya, Panas iya, dari sebagai Pak hostnya. Panas ya. Iya, iya, Atau iya. kalau nggak ada respon, nanti saya share aja link dari saya ya. Nah, Oh ini nih, gitu ya. panas nih. Mana Ah panasnya? iya. Ah ini Ah, panas. panasnya belum nih. Coba. Ah, Ah, sudah nih, sudah. Oke, ya, saya share screen ya. Saya share ya. screen. Baik. Nah, ini agar dapat gambaran. Contoh ya. Hmm. Ini sudah kelihatan ya Pak Yusuf ya? Iya, Ini kelihatan, saya. kelihatan. Sudah ya. Nah, di sini ada salah satu contoh mitra universal. Misalnya, nah di sini ada nih, kelihatan ada maaf. Nah, contoh di sini misalnya ada teman berbagi ya. Nih. Nah, ini. Jadi biar tidak menerawang apa sih sistem yang ditawarkan oleh Universal. Ini salah satunya adalah sistem untuk penggalangan dana atau yang biasa disebut dengan sistem donasi atau fundraising. Ini salah satu mitra dari Universal. Mereka punya program nih Pak, di sini ada ini ya, pemberdayaan, Hmm. ada infak, ya ada sedekah, ada infak kemanusiaan, dan lainnya. Ini lainnya nih kalau kita klik banyak sekali Pak. Mau terkait dengan nih ada kurban, ada wakaf, ada zakat, ada pendidikan, ada sosial. Jadi misalnya YBRR ingin membangun sekolah, Iya. coba dicari tak lahan wakaf yang mau dibebaskan yang mana nih? Ah, ketemu nih misalnya di Bogor ada 2 hektar, ya sudah. Nanti itu Oh, dicatat, kita masukkan ke dalam program untuk mendapatkan penggalangan donasi. Nanti berapa 2 hektar itu? Contoh misalnya harganya 10 miliar. Kita masukkan ke iya. dalam program. Termasuk di sini ada program dakwah, program kurban, atau untuk Palestina, atau daging. Jadi banyak sekali nanti programnya. Termasuk seperti Iya, yang iya. kemarin sudah saya sampaikan, salah satu idenya Pak, yang sedekah nasi box ya, atau nasi padang. Iya, iya, Nah iya. itu kan kalau kita bikin dengan jumlah pemilik warung padang di Jakarta dan sekitar yang luar biasa, itu kita kemarin hitung-hitung sebulan itu bisa mencapai 4 miliar ya. Ini saya Bulan back gitu ya. ya sebulan, karena tahu saya itu di Jabodetabek sendiri itu ada sekitar 20 ribuan pemilik rumah makan padang. Kalau Iya. masing-masing misalnya setiap Jumat berkah mereka bisa bikin 20 bungkus aja yang harganya 10 ribuan. Nah, itu bisa mencapai satu Jumat itu satu Jumat bisa mencapai 1 miliar. 1 Kalau miliar satu ya. bulan, ya 1 bulan bisa 4 miliar. Hmm. Nah ini contoh di sini ada beberapa program nih Pak. Nah di sini ada cabang nih. Kalau teman berbagi tuh ada 41 cabang Pak. Ada yang di Iya. Kalimantan, ada yang di Lampung, ada juga yang di Sumatera Utara, Sumatera Barat. Sumatera Barat saya klik nih, mereka punya program apa nih? Punya program ini patungan kendaraan bermotor untuk dai di Mentawai. Berapa targetnya? Ini ada program Sumatera Barat nih Pak. Oh gitu ya. Jadi masing-masing cabang. Nah, di sini mereka
masing-masing donasi nih Pak. Ada yang donasi nih hamba Allah Ya. juta, ada yang 800.000, ada yang 500, ada yang 300. Ini hamba Allah nih, kita nggak kenal juga siapa yang donasi ini. Tapi ada Oh, potensi untuk mengumpulkan infak dari program-program yang ada. Contoh lagi di sini nih, mereka sekarang sedang kampanye kurban nih. Sapi, kambing, sedekah daging kurban. Berapa targetnya nih? 500 juta. Ini baru terkumpul 4 juta nih, masih jauh nih. Nah ini kalau tata kelolanya tidak maksimal Pak, akhirnya tidak mendapat pencapaian yang maksimal. oh gitu ya. Makanya, jadi walaupun sudah punya program ini, sudah punya sistem ini, itu harus menjalankan program digital marketing Hmm. atau program partnership atau digital fundraising. Contoh misalnya kita lihat di sini ya, program-program yang lumayan bergerak ya. Ini misalnya ada Jakat Mall nih, Ya. program Jakat. Dia punya target berapa? Targetnya adalah target donasi 5 miliar. Kumpul lah 5,1 miliar. Ada 2.164 donasi. Masih ada waktu 200 hari. Nah, ini kita anggap saja misalnya program pembebasan lahan wakaf untuk kantor YBRR atau untuk sekolah Ya. pendidikan YBRR. Nah, itu bisa cari tanah tuh siapa dari anggota yang punya lahan mau diwakafkan. Syukur-syukur dikasih langsung. Nah, kita langsung bikin program secara sarprasnya Pak, sarana prasarana. Bikin Ya. program pembangunan gedung pesantren YBRR atau gedung sekolah YBRR. Berapa nilainya? Nanti bikin lagi, bikin program misalnya untuk bangun gedung perpustakaan atau untuk apalagi macam-macam, atau termasuk YBRR ingin melakukan penggalangan dana infak atau zakat untuk Palestina bisa. Nah ini berapa target dia nih, kita cek nih link zakat untuk Palestina, berapa target donasinya, ini 1 miliar baru tercapai. Ini sudah tercapai hampir 900 juta, masih kurang 100 juta lagi. Iya. Sudah ada 2.594 donasi. Oh, Ini Masya sisanya Allah. 54 hari lagi nih. Iya, iya. Ini bayangkan Pak, ini rumah ini besar nih, 2.500 Iya. satu program. Kalau kita ada program, berarti kan sekitar 20 donasi. Bisa jadi kalau satu donasi diwakilkan satu orang, kita punya 25.000 donatur. Itu bisa intens donasi. Iya. Apakah itu infak, zakat, sedekah, wakaf dan lain-lain. Nah, juga sama nih. Kita cek sini. Ini ada yang 8 jam lalu ada yang naruh 100.000, 200, ada yang 100, ada yang 10.000 juga ke masing-masing. Palestina misalnya. Transparan. Iya, iya. Nih, Leni dia kasih 47 juta. Leo 5 juta, hamba Allah udah 3. Dari Brunei Pak, hamba Allah Brunei. Oh, gitu. Sampai Luar juga. biasa ya. Iya, jadi ini program-program ini yang nanti YBRR akan punya. Jadi mungkin alamat di sininya bisa itu ybrr.org misalnya ya, atau apapun itu nanti kita pikirkan. Atau rantau gitu ya, rantau.org boleh juga. Iya. Berarti ketika orang buka ini, tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Nanti rantau bisa buka beberapa cabang, Pak. Ya di Sumatera Barat ada, Jakarta ada, dan lain-lain. Sehingga punya banyak pengumpulan pengumpulan. Pesan aja taruh. Maaf. Ini Pak, free. Pak silakan. Baik. Termasuk setiap tahunnya kalau mau ada kurban silakan. Dan tidak hanya ini aja, Pak. Termasuk yang tadi tuh ada pemberdayaan, ada pelatihan. Tempatnya kan sudah ada nih, ada ruang nih, Bapak, Ibu-ibu semuanya. Udah nggak perlu pusing di tempat. Trainernya sudah ada, udah nggak pusing. Trainer nanti orang-orang yang member IKM atau asuhan dari YBRR kita akan berdayakan. Ketika mereka nanti sudah cukup punya, justru mereka akan melatih
Oh gitu. Jadi bersambungan. Di awalnya nanti bisa tim ada ruang untuk melatih, tim universal bisa memberikan pelatihan. Bila sudah cukup, mereka harus berani memberikan pelatihan. Tempatnya di sini bisa kita sudah siapkan. Jadi akan ada proses learning, teaching, learning, teaching, learning, teaching. Jadi dia nggak melulu harus belajar, dia harus Eh, berani untuk tapi ini mengajar. mau tidur. Nah, ini secara garis besar seperti ini. Yang kedua adalah dari platform donasi ini kita bisa anggota-anggota YBRR atau relawan YBRR atau relawan IKM ya atau anggota IKM itu bisa cari cari uang tambahan Pak. Nah contoh di sini nih, ini ada wakaf nih Pak. Iya. Ini ada wakaf nih, wakaf apa nih ya? Wakaf daerah, wakaf daerah. Coba saya lihat di sini ya. Wakaf daerah adalah program pemimpinan wakaf uang yang akan disalurkan untuk program wakaf di seluruh Indonesia. Nah, ini ada yang sudah donasi nih, baru terkumpul 167 juta. Nah, sekarang kalau seandainya saya atau anggota IKM atau relawan YBRN mau cari penghasilan dari platform donasinya YBRN, ini tinggal kita klik ini aja Pak. Di sini ada tombol dibagikan nih Pak, kelihatan ya. Nih, Iya kelihatan. ini kalau kita tekan tombol dibagikan, nah nanti kita bagian kemana nih? Ke Facebook, ke Twitter, ke WhatsApp. Ketika kita bagikan linknya, saya itu link tersebut diklik sama orang dan mereka donasi. Otomatis yang share ini dapat marginnya, dapat fee-nya. Berapa besaran fee-nya? Tergantung. Contoh misalnya, kalau misalnya YBRN setting nih Pak, untuk si relawan yang share program tersebut, misalnya 5%. Ya, berarti ketika saya share, dia nge-share ke Samtoni nih. Samtoni naruh 2 juta, donasi 2 juta. Iya. Ya berarti dia dapat 5%-nya tuh Pak. 5%-nya berarti berapa tuh Pak? 100.000 ya? 100.000. 100.000. Gitu. Iya. Kerjanya sederhana. Ya tinggal buka handphone, buka program buka ini alamat ranarantau.org. Setelah itu Iya. cari programnya, tinggal share-share aja. Hmm. Jadi artinya semua bergerak. Penghimpunannya dari donasi bergerak, relawannya bergerak, anggota IKM itu bergerak. Anggota IKM ada berapa ya Pak ya jumlahnya? Anggota IKM banyak juga ada Member 700. Ada 700 700.000. ribu. Nah bayangkan Pak, Iya. kalau 700.000 itu mereka kita ajak donasi 10.000 aja Pak, kalkulator ya. Iya. Misalnya membernya ada 700.000 Pak, ya. Iya. Mereka donasi 10.000 aja, salah. 10.000. Iya. Nah ini sudah berapa tuh Pak? Sudah 7 miliar Pak. 7 miliar ya. Iya. Jadi Iya, artinya iya. potensinya ada. Untuk mengumpulkan 7 miliar tuh sederhana. Tinggal kita siapkan platformnya, Rana Rantau. Terus kita undang mereka untuk menjadi member di Rana Rantau. Kita Iya. minta mereka untuk berinfak 10.000. Hmm. Misalnya untuk pembebasan lahan, untuk bangun lembaga pendidikan, membangun Iya. tempat pemberdayaan. Masing-masing 10.000 ya, nggak usah banyak-banyak. Udah 700.000 orang nih Pak. Terkumpul Pak 7 miliar. Hmm. Iya, iya, iya. Luar biasa potensinya. Iya, potensinya besar ini. Nah, tinggal Iya. anggaplah misalnya yang tergeruk Pareto 20%. Ya, kalau 20%-nya kan bisa tembus 1,4 miliar, Pak Yusri. Hmm. Bapak-bapak Ibu semuanya. Jadi dengan 1,4 miliar sudah bisa bangunlah tempat pemberdayaan walaupun yang kecil dulu ya. Atau minimal bebaskan lahan dulu. Hmm. Nanti setelah itu kita bikin program lagi. Programnya apa? Sarana prasarana. Iya. Iya. Bayangkan ketika mereka itu sangat mensupport gerakan kita dan mereka nggak main-main. Misalnya mereka berinfaknya besar sekalian gitu ya. Ada Hmm. satu orang yang 50 juta, ada yang 40, ada yang 34. Kan Hmm. dari 700.000 itu kan pasti Pareto Pak ya. Bisa jadi yang 20%-nya adalah mereka orang-orang yang sudah settle secara ekonomi ya.
Mereka bisa loh menyumbangkan 25 juta atau 20 juta. Ini bisa jadi potensi yang luar biasa. Nah, ini gambaran secara singkat mengenai bagaimana YBRR bisa punya platform penghimpunan dengan membuat beragam program seperti ini, yang dari program ini tujuannya adalah memberdayakan saudara-saudara kita yang ada di rantau yang mereka itu tersebar di Indonesia, diikat dengan program-program kemanusiaan misalnya. Terus diberdayakan agar mereka jauh lebih produktif. Yang belum produktif jadi produktif, yang sudah produktif lebih produktif, yang belum pintar belajar untuk jadi pintar, yang sudah pintar ngajarin teman-temannya yang belum pintar. Nah, ini sampai sini kebayang Pak ya? Bayang. Nah, sekarang nah ini sedikit informasi tentang Universa nih. Nah, Universa ini adalah sebuah perusahaan transformasi digital yang memberikan solusi transformasi digital. Nah, ini saya sebagai CEO-nya ya. Tugas Universa secara core itu ada 3 Pak. Yang pertama adalah kami ingin merubah mindset orang-orang, terutama orang-orang yang bekerja di lembaga. Yang kedua, kami ingin membantu proses transformasi digital di lembaga. Yang ketiga, kami ingin membantu transformasi bisnis model lembaga. Biasanya kalau bicara lembaga itu seringkali identik dengan minta donasi tuh Pak Yusril. Iya. Nah, justru kita harus balik, kita transformasi. Tugas lembaga adalah mendistribusi. Kok bisa iya? Kalau programnya itu sudah sustain, program-program yang justru menghasilkan penghasilan dari turunan bisnis yang dikelola oleh lembaga. Nah, lembaga bisa bikin program sustainability program, misalnya mensupport pesantren-pesantren pemilik IKM. Kita bangun tuh namanya air bersih. Nah, yang tadinya mereka beli air minum di luar gitu dengan merek-merek ABC, nah nanti belinya langsung di program-programnya, program sustainnya YBRR. Tinggal nanti sharing margin aja di situ. Nah, itu nanti otomatis setiap bulan dapat margin keuntungan atau setiap tahun. Nah, ini untuk melakukan transformasi seperti itu tidak mudah. Karena pada kenyataannya menurut Harvard, McKinsey, Forbes ya, itu lebih dari 80% banyak yang gagal. Nah, ini alasan terbesar gagalnya adalah yang pertama ini, unspoken disagreement. Nih. Jadi kalau ini problem utamanya di sini Pak, yang gagal nih. YBRR pengen punya platform. Tujuannya sudah bagus, tapi di level manajemen ada yang nggak setuju. Dan dia diam, tidak bicara. Ini jadi problem utamanya nih. Pak, unspoken disagreement. 80% kegagalan itu ada di nomor 1. Karena ada yang nggak sepakat, cuma dia diam aja. Nah, yang kedua adalah gap. Yang kedua adalah apa yang membuat kegagalan. Nih, jadi ada gap antara keinginan untuk melakukan transformasi dengan capability atau kecakapan atau kemampuan untuk eksekusi. Kita tahu nih, oke, kita harus transformasi digital. Kita akan buatkan bla 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 bla. Kita akan melakukan langkah A, B, C. Tapi secara eksekusi mereka sangat terbatas knowledge-nya. Itu jadi gap. Nomor 2 yang terbesar yang membuat transformasi gagal. Baik. Apa sebenarnya spirit Universa yang kami mengutamakan kolaborasi dengan siapapun dan kami tidak berkompetisi. Terus produk service Universa seperti apa? Nah, ini. Jadi dunia ini bicaranya tentang transformasi Pak. Apalagi yang terbaru itu AI ya. Dengan adanya AI banyak orang-orang yang merasa terancam ya. Nanti next session kita bisa bahas itu. Tapi sebenarnya ada juga yang sangat terbantu dengan AI. Bisa mengangkat produktivitas kerja seorang itu bisa sampai 200% lebih ketika memanfaatkan AI. Kalau nggak manfaatkan AI ya bisa tergerus. Nah,
Ini produk Super App Universe ini Pak. Jadi dari donation ya, donation, ada affiliate marketingnya, ada CRM. Bayangkan 700.000 orang mereka menjadi affiliate marketing Pak. Seluruh program. Nggak usah lah 700.000 Pak. 100.000 aja yang aktif. Setiap satu program bikin pembebasan lahan surplus untuk sekolah YBRR, itu 100.000 orang itu nge-share program. Jadi setelah itu dapat katakanlah masing-masing orang satu aja, berarti 100.000 donatur. Nah kalau 100.000 donatur itu masing-masing kasih donasi 1.000 kan sudah 100 juta. Kalau mereka donasi 10.000 sudah 1 M. Jadi potensinya sangat besar. Yang berikutnya CRM. CRM nanti memastikan bahwa anggota-anggota IKM itu di-maintain. Jangan dilepas begitu aja yang mereka berkeliaran di mana-mana, tapi di-maintain. Ini kita sedang ada program pelatihan nih, ayo ikutan gitu. Atau termasuk donatur. Nih, kita sedang ada program baru, yuk donasi gitu. Ada WhatsApp bot yang orang prospek atau customer atau audiens atau anggota UKM bisa nanya-nanya, yang jawab tuh udah robot, tidak lagi manusia lewat WhatsApp. Ada wallet dan seterusnya nih, sampai ada produk e-learning, e-commerce, sampai customization. Kalau seandainya di IKM pengen melakukan transaksi jual beli, kita sudah ada platform e-commerce-nya. Jadi mereka yang jualan, mereka punya produk, udah jualannya di sini aja. Marketnya siapa? Itu anggota IKM, penjualnya anggota IKM, pembelinya anggota IKM. Jadi bisa saling menguatkan satu sama lain. Bayang Pak ya. Nah ini adalah sebuah platform yang didesain secara terintegrasi end to end. Secara end to end ini dari ujung depan sampai ujung belakang. Karena di sini ada finance accounting-nya. Sudah tercatat di level manajemen, itu bisa tahu tuh Pak Yusril. Program apa aja yang sedang berjalan, berapa penghimpunannya, berapa total penghimpunan, bulan kemarin dibandingkan dengan bulan ini seperti apa. Terus kira-kira akhir tahun bisa dapat berapa. Tercatat. Berapa hak amil untuk operasional, berapa hak untuk distribusi program. Sudah tercatat di sini semuanya. Otomatis. Oke. Nah, termasuk kita punya layanan. Nih, misalnya pengen dibuatkan website sendiri, bisa. Mau dibuatkan Android app juga bisa. Jadi contoh di sini ya, di sini ada, nih kelihatan di sini ya, ada tulisan teman berbagi nih di tengah ini. Ini appsnya sudah jadi nih, kalau kita klik langsung ke platform Kesma. Kesma nih Pak, gitu. Jadi sudah ada pakai aplikasi sendiri ya Kesma ya. Sudah nanti YBRR juga bisa tuh. Kalau sudah ada aplikasi ditaruh di handphonenya tuh, di Android atau iOS bisa. Jadi lebih dekat. Sudah lebih dekat. Nah ini. Nah ini layanan bisa juga nih Pak. Kita bisa bantuin kalau misalnya YBRR bingung mau bikin program apa, ya udah kita ada yang namanya membantu di ideation. Kita bisa bantu siapkan strateginya. Tata kelola manpower-nya nih, kalau bingung mengelola mereka di manajemennya bisa. Atau kalau gimana supaya anggota UKM loyal nih, nah kita udah punya mekanismenya. Gimana supaya masing-masing anggota UKM atau relawannya BAR performanya naik, supaya banyak engagementnya, kita sudah punya formulasinya. Nah ini contoh platform donasi, dan ini beberapa ini CRM system nih. Ini salah satu contoh data, salah satu data klien kami ya, tapi kita tidak sebutkan nama brandnya. Pencapaian mereka selama beberapa bulan belakang sudah punya 7.400 donatur. Data yang terbaru tuh sudah ada 30.000. Ini capture yang lama. Biasa ya. Nah, Kutuah itu 40.000-an datanya. Nah, ini bagaimana menjalankan CRM nih, bagaimana kita yayasan YBRR atau IKM
memanage teman-teman yang dari Ranah Rantau itu tetap aktif dalam kegiatan-kegiatan atau program-program EBRR melalui layanan CRM. Ini WhatsApp bot-nya. Jadi kalau kita bisa Iya. otomatis setting tuh Pak. Iya. Ketika mereka kirim WA ke nomor WA-nya YBRR, di situ langsung menunya Ah, dikeluarin. Apa yang ada yang tahu? ah, Satu, tentang YBRR. Dua, program iya. YBRR. Tiga, bla Hmm. bla bla. Kalau mereka mau tahu Iya. YBRR, tinggal pencet aja angka satu. Tuh. Jadi Hmm. ya nanti yang ngejawab bukan CS lagi, bukan orang lagi. Sudah robot Iya. lagi, sudah robot. Itu lebih enak, nggak perlu bayar CS. Efisien. Nah, ini Kasihan, versi iya mantap. pastinya efisien banget. Ini sudah standar accounting nih, PSAK 45 atau 109. Iya. Ini salah satu contohnya nih, di sini ada mitra-mitra kami, contoh seperti kayak ini teman berbagi, ya ada juga yang Kutua nih, Kutua Indonesia, brand Kutua. Hmm. Ada lagi yang contoh ini nggak semuanya kita capture ya. Ada aksi bersama nih, ini SM baru nih, aksi bersama nih Pak. Nih, Oh. sebelumnya dia cuma pakai platform aja, tapi tidak tidak dibantu apa namanya digital marketingnya. Hmm. Penggunaannya itu kecil, nah ketika Kecil dibantu ya. langsung melompat, langsung Oh. drastis. Karena memang mereka ya nggak Melejit ngerti langsung. cara nggak ngerti cara komunikasi, nggak ngerti cara campaign, nggak ngerti cara ngumpulin donasi. Hmm. Akhirnya dapatnya kecil. Nah setelah kita bantu langsung melejit. Hmm. Ini 2 bulan nih, 2 bulan mana berkurban nih, 2 bulan langsung terkumpul 200 juta lebih. Hmm. Nah, kalau yang apa Butuh ini tahun kemarin dapat 23 miliar. Hmm. Kalau ini teman berbagi tahun kemarin itu 150 miliar. Hmm. Jadi ini salah satu cara bagaimana kita bisa Hmm. aktifasi YBRR atau IKM dengan program-program eh, apakah itu G-Swap atau pemberdayaan atau Hmm. ikan atau apapun itu sangat mungkin. Nah, di sini ada e-learningnya nih. Kita kepengen dong anggota IKM itu IKM yang sudah ngerti teknologi, mereka bikin video setelah itu upload di e-learning, biar nanti yang lainnya bisa belajar secara online, bisa juga Hmm. gitu. Atau Oh termasuk begitu. misalnya ini kepengen dong IKM atau YBRN punya program buat travel, biar nanti yang dari Ranah Rantau atau dari IKM mereka kalau mau umroh lewat YBRR itu juga bisa. Hmm. Bisa juga Itu ya. potensi bisa juga Pak, banyak sekali yang bisa dilakukan. Nah, itu kurang lebih Hmm. yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga bisa dimengerti secara sederhana ya. Paling langkah berikutnya adalah bagaimana mempercepat proses aktivasi seperti yang pernah saya sampaikan ke Pak Yusril, ke Bundo, dan Pak Nas pada meeting offline. Jadi ada ruang satu melakukan ini, dua, tiga, empat, sehingga kita bisa bergerak cepat dan bisa mempercepat proses aktivasi pengumpulan atau apa ya namanya ya, mengumpulkan teman-teman ya yang dari UKM agar mereka bisa berkontribusi lebih besar atau yang belum produktif disupport agar mereka bisa produktif yang nantinya tentu untuk kemaslahatan ya, untuk kebaikan umat Islam umumnya ya, khususnya untuk para anggota atau teman-teman yang ada di ranah rantau atau IKM. Demikian Pak Yusir, Bundo, Pak Ridwan, Pak Anas, dan lainnya. Apa yang bisa saya paparkan? Jika ada yang ditanyakan, dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Agung yang telah memaparkan program-program dari Universa ya. Nah, ini Ya, ada kawan-kawan kita mungkin yang ingin bertanya. Untuk Pak Ridwan, eh, kita beri kesempatan ini yang pertama nih tuh bisa apa nih kira-kira yang mau ditanyakan
karena Pak Ridwan ini salah satu inisiator di YBRR, begitupun sebagai pendiri juga di YBRR Ya, dan sebagai silakan Pak Ridwan. pembina. Silakan Pak Ridwan. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, terutama saya sampaikan buat Pak Agung ya, Ya, Pak Iya, Ridwan. Pak Agung. yang telah menerima rekan-rekan saya datang ke kantor. Dan kemudian juga terima kasih pada kesempatan malam ini menjelaskan kembali atau menambah yang perlu disampaikan kepada kami. Saya selaku ketua yayasan maupun selaku inisiator dari yayasan ini ucapkan terima kasih ke Pak Agung ya. Saya mohon maaf saya tidak bisa hadir. Kami ingat karena satu hal. Tadi apa yang Bapak sampaikan saya sangat memahami. Artinya Alhamdulillah. Pak Agung di sini menawarkan produknya berupa jasa kan begitu Pak ya. Jasa ya. Nah, bagaimana caranya agar apa yang dicapai yang diinginkan oleh mitranya bisa tercapai melalui jasanya Pak Agung atau Universa. Itu saya cukup memahami. Namun terlebih dahulu Pak Agung, saya ingin menyampaikan latar belakang dulu maksud dan tujuannya yayasan ini. Nah, kenapa saya ingin menyampaikan ini Pak Agung? Tolong diizinkan untuk menyampaikan. Karena dengan saya sampaikan latar belakang maksud dan tujuannya ini, Pak Agung nanti dapat lebih dalam lagi memahami apa sebenarnya arahnya tujuan yayasan itu. Ya. Nah, jadi latar belakangnya dirinya yayasan ini adalah kami melihat ya kemudian bahwa masyarakat kita ini membutuhkan ya apalah yang dari organisasi apapun bentuknya, itu membutuhkan yang dibutuhkan oleh mereka adalah bagaimana masyarakat ini punya keterampilan keahlian. Karena hanya keterampilan keahlianlah yang bisa mengangkat derajat seseorang. Sama dengan Universa. Universa apa sih keahliannya? Keahliannya adalah menguasai tentang digital ini. Nah, sehingga keahlian itulah bisa mengangkat derajat dan memuliakan tujuan dari usaha itu. Jadi kami beserta kawan-kawan saya untuk yayasan ini adalah turut andil mengentaskan kemiskinan, Pak. Bagaimana kita bisa mengentaskan kemiskinan, bagaimana kita bisa menciptakan lapangan kerja, dan kemudian bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, maka kami bangunlah yayasan sebagai sarananya. Nah, itu bagaimana kita mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan lapangan kerja itu bisa kita lakukan dengan memberikan pelatihan gratis kepada masyarakat. Nah, dengan pelatihan gratis itu kita lakukan binaan dan arahan. Nah, dengan demikian apa? Sehingga masyarakat itu mampu mandiri. Ya, dia bisa meningkatkan ekonomi keluarganya dengan keterampilan yang kami berikan. Sebagaimana yang telah kami lakukan di Solo tahun kemarin. Ya. Di Solo itu Pak, kita sudah memberikan pelatihan kepada masyarakat sana, yaitu menyulam dan bordir ya. Jadi kita berikan pelatihan mereka khususnya menyulam kemarin. Nah, sehingga apa? Mereka bilang bahwa dengan menyulam ini kami sudah bisa bekerja membantu ekonomi keluarga kami. Nah, sudah ada perubahan-perubahan itu. Kemudian selanjutnya, ya, pada saat kami pergi ke Padang, kebetulan di Padang itu ada dari pembina kami itu, pembina yayasan ini kebetulan, yaitu seorang ketua DPRD Kota Padang. Kami datang menemui dari Solo, kan jaraknya dekat itu Pak. Kita ke sana, kita sampaikan, disambut, saya jelaskan di situ. Apa kata ketua DPRD tadi? Pak Ridwan, Kota Padang membutuhkan apa yang ingin dicapai, yang ingin disampaikan oleh yayasan. Kami membutuhkan itu. Karena di Padang ini tingkat kemiskinan sekian persen.
lumayan tinggi Pak, tingkat kemiskinan itu. Nah, kemudian perlu juga Bapak ketahui bahwa kami itu dari Solo sudah ada perkembangan selanjutnya. Ada permintaan juga dari daerah-daerah kabupaten kota lain yang belum bisa kami penuhi. Nah, maksudnya kami begini Pak, saya pengen agar yayasan ini memang betul-betul dia fokus ke bidang pelatihan dan keterampilan itu. Dia fokus ya, bukan berarti yang lain tidak ditutup. Nah, bukan begitu ya. Dia fokus ke situ. Kenapa gitu? Karena dengan memberikan pelatihan keterampilan ini, apabila sudah mendapat perhatian, respon dari pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat dan masyarakat perantau IKM-KM di seluruh perantauan di mana saja berada, mereka mendengar berita-berita tentang yayasan telah memberikan pelatihan keterampilan itu. Nah, kalau itu sudah didengar, maka Pak, sumber dana tadi yang Bapak bilang tadi 10.000 satu orang saja, itu sudah gampang itu Pak. Dan target kami adalah kalau memang itu bisa kita lakukan pelatihan berikutnya ini, ya, maka kami akan berbicara, kami akan undang IKM di Jakarta ini, IKM organisasi itu kita undang, ketemu di Hotel Balerong, hotelnya orang Minang di Matraman itu. Kita bisa undang di sana Pak. Kemudian kita undang juga gubernur. Kita bikin MOU 3 serangkai tadi. Nah, dia akan itu Pak. Jadi gaungnya itu memang udah 3 nasional. Targetnya ke sana Pak. Nah, mungkin dari Universa bisa membantu kami. Kan tadi ada di pasal berapa itu di dalam MOU konsepnya saya baca adalah memberikan layanan brainstorming. Nah, ini memang brainstorming itu adalah ide-ide yang brilian yang kita harapkan dari teman-teman di Universa gitu. Nah, yang punya pengalaman dan lain-lain. Jadi menurut saya begini Pak, bagaimana apakah Universa bisa ya menggodok atau memproses, mengolah apa yang sudah kami lakukan di Solo itu melalui layanan jasa tadi gitu. Nah, layanan jasa dari Universa. Nah, kalau memang itu bisa Pak, karena di situ apa? Berikutnya kan sudah ada rencana lain nih. Nah, rencana-rencana dari kabupaten kota lain itu akan masuk tuh Pak. Kalau memang perlu nanti kita bilang mana dia permintaannya, ada berapa, apa materinya. Nah itu nanti kalau udah masuk bisa masuk di informasi-informasi jasanya Universa gitu loh. Jadi konsepnya seperti itu. Nah kalau teman-teman tadi kemarin ketemu dia bicara rumah makan dan lain sebagainya macamnya, saya kira itu nanti bisa dibahas lagi tersendiri gitu loh. Tapi apa konsepnya yayasan seperti itu. Nah, namun tidak tertutup kemungkinan kalau memang itu ceritanya yang lain kemarin atau masalah rumah makan dan lain-lain, ya oke-oke saja, nggak ada masalah itu. Tapi gaungnya ini Pak, yang besar ini Pak, ya, adalah memberikan pelatihan keterampilan itu Pak Agung. Ya. Karena kalau bisa tercapai Pak Agung, bisa tercapai ini, tolong bantu saya. Bagaimana caranya yayasan ini dia bisa memberikan pelatihan di beberapa daerah lagi atau 5 daerah saja Pak. Itu betul-betul, kenapa? Itu nanti Pak, pelatihan itu enggak sekedar pelatihan itu saja Pak. Karena setiap pelatihan itu dibuka, diresmikan oleh bupati atau wali kota setempat. Karena kemarin di Solo, kita tuh wakil gubernur Pak. Bupati, wali kotanya wakil ya, datang. Ya. Jadi memang Pak, kami merapatnya ke Pemda Pak Agung. Ya. Ya. Dengan pejabat kita main. Nah, kalau ini bisa di 5 kali lagi kita berikan pelatihan itu, nah kalau bisa ini kita tarik ini Pak Agung promosikan keluar, bisa ditarik dana ini, kita bisa nanti undang IKM ini, kemudian gubernur itu untuk MOU dipromosikan lagi keluar, terus dimainkan oleh Pak Agung gitu. Iya. Nah, jadi kemarin itu penting. Ya. Saya nangkap ininya Pak, nangkap apa keinginannya Pak Riton atau DNA-nya YBRR ya. Kebetulan alhamdulillah Pak Anas juga sudah menjelaskan tuh Pak
core programnya YBR itu di edukasi, di pendidikan. Nah, ini saya sharing Pak, sharing beberapa program yang pernah kami lakukan ya. Biar ada gambaran, contoh. Ini kalau nanti bapak-bapak atau ibu-ibu ingin tahu saya mungkin Agung SR ya, ketik di Google gitu, Agung R. Nah, di sini saya punya program nih Pak. Jadi pada saat COVID kemarin banyak orang kena PHK. Nah, saya bikin program ini Pak. Nah, ini. Saya klik. Pak Yusuf bisa lihat itu ya? Bisa lihat screen saya Pak Yusuf ya? Iya, bisa, bisa. Ini salah satunya Pak nih. Jadi tahun 2020 itu saya bikin program ini Pak, Mastering Digital Marketing nih. Jadi langsung praktek, dari teori langsung praktek. Nah, setelah mengikuti course ini, jadi pesertanya tuh bisa memaintain brand sendiri, produk sendiri, atau bangun bisnis sendiri, sampai bangun perusahaan sendiri. Apa yang saya ajarkan nih? Nih, mulai dari memahami online foundation marketing, social media marketing, marketing tools, social media, sampai bagaimana cara beriklan, bagaimana cara bisa terkenal di YouTube, bagaimana cara membuat promosi di B2B marketing ya, terus bagaimana berjualan di marketplace, bagaimana membangun produk, bangun brand, dan seterusnya nih. Alhamdulillah nih nah ini waktu itu saya jalankan lewat Zoom nih. Alhamdulillah setelah mereka ikut ini itu yang tadinya belum kerja, dapat kerjaan baru Pak. Saat itu untuk memastikan bahwa kualitas pesertanya bisa saya monitor, bisa saya pastikan mereka paham semuanya, saya batasi ya, karena waktu itu memang saya punya program hanya untuk 25 orang. Ternyata meskipun saya batasi, itu audiensnya pada maksa untuk ikut. Saya bilang sudah cukup. Nah, ketika mereka pengen ikut, sudah cukup, saya bilang mereka langsung transfer. Ya sudahlah, karena online kan. Sebenarnya kalau online nggak mengambil kursi ya, mereka bisa cukup koneksi internet aja. Nah, ini salah satu program yang pernah saya berikan pelatihan. Termasuk nanti ada lagi sini Pak, ada yang namanya sini ada UMKM nih Pak. Nah, ini kami memberikan pelatihan ke UMKM nih. Bahkan waktu itu sampai saya kasih reward ya buat kalian yang ikut pelatihan UMKM ya, bagaimana menghadapi perubahan perilaku konsumen di era digital dalam situasi pandemik. Ini saya kasih value senilai 3 juta untuk bagi mereka nih. Nah, ini agendanya nih Pak, menjadi UMKM hebat, menggunakan bla bla bla. Jadi alhamdulillah kalau dari sisi training pelatihan, kebetulan saya itu saya memang sampai saat ini masih mengajar Pak. Saya itu mengajar dari tahun 95 sampai dengan sekarang. Hanya terakhir itu saya fokus ngajarnya untuk kelas pasca sarjana. Nah, ini sempat nih saya dengan Mas Menteri nih yang sekarang jadi Menteri ini, CEO Gojek nih, sempat ada event bareng, kita kumpul. Terus juga nah ini diundang di kampus Mercu Buana, memaparkan tentang startup, memberikan pelatihan kepada para mahasiswa. Jadi dan kita punya platform yang populer nih. Apakah trainingnya mau offline atau mau online, itu sangat mungkin gitu ya. Nah, ini kami pernah roadshow nih Pak. Saya ini keliling Universitas BSI ini Pak, yang dari Jakarta sampai ke Purwokerto, sampai ke luar daerah ya. Ini saya di sini ada. Nah, jadi alhamdulillah kalau misalnya saya diminta untuk membantu fokus kepada pendidikan, pelatihan, itu memang sudah makanan kami sehari-hari itu Pak, yang memang tugas kami itu memberikan pelatihan-pelatihan kepada orang-orang yang mau belajar jauh lebih baik. Nah, ini contoh lagi saya kasih yang terbaru Pak. Yang terbaru itu kami ada yang namanya 19
semoga sudah diposting ya. Jadi ada ruang Pak, ada ruang. Coba saya cek ya, ada ruang. Jadi ya oke, saya paham, tapi bagus ini Pak, punya pengalaman ya, bagus. Saya apresiasi buat Pak Agung. Ya alhamdulillah. Nanti contoh nih Pak yang kemarin nih, kami memberikan pelatihan nih Pak. Ini tanggal 1 Juni kemarin nih Pak. Nih, 1 Juni. Gratis 5 jurus sukses Abdurrahman bin Auf pebisnis sukses dunia akhirat. Kita batasin 20 peserta. Ini offline. Jadi alhamdulillah Pak. Nah, tim kita itu sudah sangat lengkap lah untuk memberikan Tutup ya? pelatihan. Di luar saja. Nah, jadi gini dia Pak Agung, ya kan? Ya. Artinya kita ini bisa ketemu nih, jadi ketemu dia. Ya silakan Di bisa satu Pak. sisi kami Ya. fokus ke dalam pelatihan keterampilan, di satu sisi Pak Agung adalah memang instruktur ya, mengajar ya, punya pengalaman yang bagus, dia nyambung dia Pak. Nah, tapi yang di kita ini memang pelatihan-pelatihan berikutnya di kabupaten kota itu Pak, nanti rekan kami yang dari cabang itu akan mengadakan lobby pendekatan kepada bupati atau wali kota, Ya. materi apa yang dibutuhkan di daerah. Nah, jadi kita sesuaikan dengan potensi daerah nanti Pak. Nanti Pak Agung bisa juga tampil turun sebagai narasumber, bisa saja dijadwalkan begitu. Iya, Nah, betul. baiknya aja lah. Yang penting sekarang bagaimana kita sinergi yang betul-betul punya prestasi. Karena targetnya begini Pak. Saya sudah bilang sama teman-teman, 2 tahun ke depan kita harus punya balai pelatihan tersendiri di Padang. Bila perlu di Jakarta. Gitu. Nah, 2 tahun ke depan loh Pak. Nah, tahun ketiga kita harus punya klinik sendiri. Tahun keempat kita harus punya sekolah sendiri. Jadi ada program target gitu loh Pak. Tadi juga disampaikan di materi Bapak tadi, saya sudah baca juga tadi apa di situ, bagaimana kita, apa kendala-kendalanya, saya sangat paham. Itulah kendala kami bongkar pasang nih. Nah, sekarang ketemu dengan Pak Agung, ya kita bisa diskusikan, silakan kita lakukan brainstorming, tentunya dengan satu kesepakatan, target kita tercapai gitu loh Pak. Nah, dan juga saya terima kasih lah buat Pak Agung. Nah, sekarang sama-sama Pak Ridwan. Apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita melakukannya. Nah ini, saya pengen bisa nggak lanjut yang di Solo itu di kabupaten kota lainnya gitu loh. Karena ada 5 daerah yang udah siap nih untuk digarap. Nah, bagaimana melalui Universitas? Bisa nggak kita ini? Gitu. Ya nanti ini aja Pak, diinformasikan kami yang sudah berjalan itu program pelatihannya apa. Itu Solok Pak ya? Ya, di Solo. Solok ya, Solok Sumatera Barat. Iya, Solok ya. Itu program pelatihannya apa waktu itu? Pelatihan kemarin. Pelatihannya apa Pak? Pelatihan menyulam. Oh, menyulam. Nah, kalau menyulam itu nanti ada Pak, laporannya segala macam, videonya dan isi macam pesertanya ada nanti Pak. Bisa tinggal diminta Pak Kaironas. Tolong Pak Nas dikasih Pak Agung, bisa dia melihat teman-teman kita yang kemarin di sana gitu loh. Kemudian juga video yang kita dialog diskusi brainstorming dengan ketua DPRD itu. Nah, jadi ya, paling nanti gini Pak, pelatihan seperti apa yang diharapkan, yang diinginkan dari YBRR ya, atau apakah pelatihan itu bisa diusulkan oleh Universitas. Kalau misalnya pelatihan itu harus dari YBRR, maka kami hanya akan bisa membantu yang memang di bidang kami. Bisa menyulam, kami nggak ngerti itu Pak, berarti kami nggak bisa terlibat. Tapi kalau yang masih di seputar teknologi, tentang bisnis, tentang perdagangan, marketplace, e-commerce, itu terus begini Pak kreatif. Agung, saya potong Pak Agung. Yang Pak Agung ini nanti ada spesialisnya nanti Pak. Yang mana kami salurkan. Nah, boleh. Kita materi yang Pak Agung ini kita akan berikan ya, kita akan minta nanti dengan IKM itu. Karena IKM ini hampir ada seluruh Indonesia. Nah, kebetulan itu Pak Yusril dengan kami gabung semua di situ Pak, di Patrizon itu. Itu mereka punya DPW, DPD Pak. Jadi nanti materi Bapak itu bisa nanti kita tawarkan kepada DPW, DPD di mana kita berikan pelatihan. Khusus sana beda materi, beda kelas Pak. Kita mengangkat derajat ini, mengangkat yang perlu kita angkat sekarang bagaimana negeri miskin yang terpuruk itu masyarakatnya mampu menaikkan ekonominya dengan skill yang kita berikan. Baru kita bikin YouTube-nya.
Karena dengan Baik, YouTube Pak. juga lebih ini lagi, dapat lagi kita terjangkau Ya. informasi kepada masyarakat. Gitu Pak Ya, Agung. ya. Ya, baik Pak. Dari saya sudah izin ya sebentar Pak. Baik. Hmm. Oh iya Pak Ridwan, Ya. nanti kita bahas juga masalah yang per bulan itu Ya, dengan jadi Pak terkait Agus. dengan programnya, itu insya Allah kita bisa tinggal langsung jalan kok. Nah, konten programnya yang pasti, Pak Yus, terima kasih banyak ya. Ya, mohon maaf ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Agung? Lanjut. Ya, jadi sebentar, ini audionya kenapa ya? Bagus suaranya. Halo, tes. Masih bagus, Pak? Bagus. Jadi mengenai program-programnya, nanti dari Universa akan mengusulkan nih Pak Tuan, Pak Yusril. Baik. Ini Iya, Universa, program-program yang kami bisa handle adalah A, B, C, D, F, G gitu ya. Nah ini silakan nanti dari EBRR istilahnya apa ya, memetakan atau menginformasikan atau menyebarkan. Kami siap berangkat tuh Pak, mau online boleh, offline juga boleh. Intinya adalah tadi saya meng-highlight apa yang disampaikan Pak Ridwan tuh, bahwa bagaimana YBRR bisa membantu orang-orang lebih produktif, yang belum produktif bisa produktif, yang mungkin yang mustahik bisa jadi muzaki misalnya ya, atau yang punya usaha tapi kendala membesarkannya, nah kita bisa bantu bagaimana mempromosikan agar usahanya bisa, termasuk teman-teman yang punya itu rumah makan Padang, mereka nggak ngerti cara memasarkan produknya lewat online ya. Kita akan berikan pelatihan nih bagaimana memasarkan sampai bagaimana membuat brandingnya gitu. Atau misalnya mereka punya rumah makan Padang, ya mungkin orang taunya rumah makan Padang ya, tapi kalau kita bisa branding, nah, itu luar biasa itu. Nah itu pun kita bisa melakukan pelatihan seperti itu. Jadi artinya dari kami itu bisa menawarkan beberapa tema-tema pelatihan yang memang kapasitas kami ada di situ. Nah kebetulan memang saya pribadi itu pernah kerjasama langsung dengan former CEO Alibaba tuh Pak Ridwan. Jadi sangat paham bagaimana membangun ekosistem yang bisa memberikan benefit kepada banyak elemen, apakah itu internal termasuk eksternal. Nah, ini saya sangat concern sih, apalagi Universa itu DNA-nya itu adalah sebuah perusahaan transformasi digital yang basisnya itu adalah sosial Pak Ridwan. Jadi kami membangun sebuah ekosistem untuk mensupport, mendukung yayasan-yayasan yang yayasan-yayasan itu sendiri pun punya permasalahan yang berbeda-beda, tapi 80% permasalahan mereka itu sama. Yang pertama adalah keterbatasan sumber daya. Nah, mereka yang tidak memahami bidangnya masing-masing. Yang kedua, akibat keterbatasan sumber daya, maka orang-orang terlibat di yayasan itu adalah orang-orang yang secara knowledge itu tidak terpenuhi, sehingga pada saat operasionalnya pun tidak maksimal. Saya membantu empowering mereka, memberikan edukasi, sampai mereka pada akhirnya bisa mendapatkan penghimpunan. Termasuk yang ada mitra kami itu dia punya sekolah yang non formal, namanya homeschooling. Ternyata dia punya siswa itu ada 1.100, cuma sekarang dia bingung mau bikin sekolah. Akhirnya kita tawarkan, sudah cari lahan, kita bikin program pembebasan wakaf. Nanti di setiap titik kalian punya titik pemberdayaan, di Jakarta ada, di Bogor ada, di Bandung ada, dan lainnya ada. Itu salah satu program jangka panjangnya. Yang ujung-ujungnya adalah memberikan pemberdayaan untuk menaikkan level atau scale up dari anggota-anggota yang terlibat di IKM atau EBRN. Kami sangat memahami bidang itu, dan insya Allah kami siap untuk membantu meningkatkan, memberdayakan
Baik, Pak. anggota Ini EBRR. ya baik. Bagus, Pak. Saya terima kasih sekali bisa ketemu, bisa ngobrol-ngobrol sama Pak Agung nih. Ya, Terima saya kasih juga banget, Pak, ya. terima kasih Pak Ridwan. Sekilas juga informasi, Pak. Saya ini pernah diminta oleh Pemprov Sumatera Barat pembicara. Ya, Yaitu saya bicara itu untuk mengajar para kepala desa dan kelurahan, Pak. Ada 120-an lah. Saya diminta. Nah, Ya. tema saya adalah membangun desa yang produktif dan mandiri. ya, Apa yang terjadi, Pak? Wah, luar biasa itu. Akhirnya apa? Yang kelipukan gubernurnya sendiri, Pak. Kenapa? Dananya nggak punya mereka. Nah, sebenarnya Nah, masalah itu dana dia. itu ada. Karena dia nggak ngajak melibatkan saya lagi, saya nggak bisa kasih jalan lagi, kan? Nah, gitu loh. Jadi Iya, kembali, iya. materi Bapak tadi, saya sangat bagus sekali dengan pengalaman-pengalamannya. Itu nanti mainnya kelasnya beda, Pak. Ya. Latihan kita ini adalah bagaimana kelas di bawah yang kita angkat, kita promosikan keluar, mencari nama. Nah, kalau Ya. sudah ada nama, kita bikin konten-kontennya, nanti bisa juga melaluinya kita bersama buatkan konten khusus untuk YouTube-nya Ya. bisa. Nah, kita juga udah dapat lagi duit dari situ. Nanti kisah-kisah kita akan ambil dari akarnya gitu, Pak. Bisa nggak Baru Bunda? nanti kalau sudah punya nama, Pak, itu Oke, yang namanya Bunda, rumah makan, ya. yang namanya IKM udah gampang, Pak, kita rekrut. Saya kira Ya. itu, Pak. Siap. Iya. Oke. Ya, Pak Ridwan, Oke, paham. Pak Ridwan ya. Baik. Sedikit Jadi- bisa nggak Bunda sedikit Oke. nih? Bundo ya, silakan Bundo. Begini, maksudnya kita Pak Agung itu bagaimana kita bisa dulu Pak Agung bisa mengekspos apa yang sudah kami lakukan di Solok, Sumatera Barat. Kalau itu saja sudah bisa, nah mungkin yang lain-lainnya nanti akan bisa kita lanjutkan gitu. Jadi yang sudah ada ini, oh ini loh yang sudah kami kerjakan. Nah kalau yang belum kita kerjakan kan dalam proses. Kalau ini apa yang sudah kita kerjakan diekspos dulu sampai orang tahu. Nah jadi semua program-program yang tadi Pak Agung sampaikan mudah-mudahan bisa akan bisa kita lanjutkan. Nah itu yang menjadi harapan kita Pak Agung. Nah, itu maksudnya bagaimana Pak Agung memoles, bagaimana Pak Agung bisa supaya orang oh ya mata orang terbuka dengan apa yang kami lakukan, itu yang kami inginkan. Nah, itu saja tambahan dari Bundo supaya dapat iya Pak Agung itu aja. Ya, paham Bundo. Jadi memang semuanya itu ada stagingnya. Nah, ini apa yang di-request oleh Bundo adalah bagaimana kita bisa mempublikasi program-program yang lalu agar bisa dikenal oleh masyarakat, khususnya di luar masyarakat kita, komunitas IKM atau di luar IKM, termasuk pemerintah daerah. Itu gampang Bundo. Jadi stagingnya kita harus buat website dulu, websitenya YBRR kita buat satu, yang kedua harus diisi kontennya, masukkan data pengurusnya ya. Setelah itu program-program yang lalu, dokumentasi dikumpulin semuanya. Setelah itu kita publish ke website. Langkah kedua. Yang ketiga, kita manfaatkan digital marketing, dipublikasikan. Kita bisa targetkan tuh, contoh misalnya gini, ini program pelatihan menyulam tahun lalu, kita kepingin program ini dilihat oleh 100.000 orang. Kita bisa agendakan seperti itu. Saya bisa melakukan itu. Tapi semua itu yang tiga hal tadi ya, bagaimana membuat websitenya, menyiapkan kontennya, memasarkannya, itu ada biaya yang harus kita siapkan. Ada biaya servernya, biaya pembuatan website, termasuk biaya optimasi konten, biaya optimasi program, atau biaya iklan yang harus siapkan. Tinggal itu aja, disiapkan budgetingnya untuk menjawab tadi requestnya Bundo itu. Sehingga nanti ketika nanti mau membuat proposal sampai ke tingkat yang lebih tinggi, maka cukup memberikan alamat website tersebut,
Nanti si pejabat bisa melihat, oh ternyata YBRR pernah melakukan kegiatan ini, sudah terbukti, sudah ada buktinya. Jauh lebih mudah. Iya. Iya. Nah, Pak Iya, Agung, oke. kira-kira biayanya berapa? Kemarin Pak Ketua kami, Pak Ridwan belum apa ya, belum jelas itu berapa kira-kira budgetnya itu untuk ini ya, mempublikasikan atau mengeksposkan. Ya, jadi eh, budgetnya itu terbagi. Kalau untuk yang memiliki platform seperti tadi itu Pak Yusril yang teman berbagi ya, yang saya tunjukkan. Iya. Coba ya, kalau kita kepingin punya platform yang seperti ini, ya, ini bisa mempublikasikan nanti YBRR ada di sini ya, YBRR.org misalnya. Orang kepengen tahu program-programnya YBRR apa aja, dokumentasinya, kegiatan masa lalu, laporan-laporannya, atau pemberitaan. Sini ada hot news ya. Nih ada hot news. Kita punya program apa aja di sini kelihatan nih. Pada tanggal misalnya, sebentar saya lihat nih. Nah nih pada tanggal 1 bulan 11 ada kolaborasi dengan Basnas, atau mungkin ini bantuan masyarakat. Sebentar saya lihat contoh yang terbaru misalnya. Nih contoh misalnya di sini ada nih dokumentasi. Nah, ini tanggal berapa nih? 22 Januari 2024. Kolaborasi. Nanti kita masukkan kontennya ke sini nih, Bunda nih. Nah, nanti konten-konten ini setelah ada lengkap, kita publikasi kemana, ke sosial media. Dan kita bisa targeting tuh. Contohnya misalnya, kita mau dong konten ini bisa dilihat oleh 10.000 orang yang tinggal di Padang misalnya. Atau 100.000 orang yang tinggal di Indonesia. Ya, kita bisa melakukan itu. Nah, kalau untuk yang program seperti ini budgetnya itu sudah disampaikan di dalam MOU itu Pak Yusril ya. Itu Iya, iya. setiap bulannya tuh 4 juta rupiah. Tuh. Nah, untuk biaya tadi tuh iklannya ya. Untuk biaya iklan kita bayarnya ke pemilik iklan seperti Facebook. Misalnya kita kepingin program, contoh ya, saya buatkan di sini. Ini contoh misalnya. Contoh misalnya nih saya buat Instagram nih. Misalnya contoh misalnya teman berbagi ya. Aja ya. Ini contoh gini, kita punya program nih, misalnya YBRR punya program pelatihan di sini. Nah, ini kita bisa targetkan. Kepengen ada berapa orang yang bisa melihat. Targetkan nih Bunda nih. Nah, untuk bisa memastikan bahwa konten program ini dilihat oleh sekian banyak orang, itu kita ngeluarin biaya ke Facebook. Berapa besaran biayanya itu variabel. Kita mau ngeluarin biaya iklannya itu mau 3 juta, 4 juta, 5 juta, itu tergantung. Nanti biasanya gini, oke saya maunya 4 juta. Nanti kita akan hitung tuh, oh dari 4 juta ini ternyata ini bisa menjangkau 10.000 orang. Berarti biaya untuk menjangkau 10.000 orang itu adalah 4 juta rupiah. Nah, kalau 4 juta rupiah, kita hitung. Contoh ya kalkulator nih, biar hitung efisiensinya. Kalkulator online nih contohnya. Kalkulator ini. Misalnya kita ngeluarin budget 4 juta gitu ya. Dibagi 100.000 orang. Nah, berarti kita ngeluarin biaya 40 rupiah untuk satu kepala agar mereka tahu programnya YBRR atau IKR. Ini kurang lebih hitungannya akan seperti ini ngitungnya Bunda. Jadi ketika kita kepengen, saya mau dong program pelatihan yang lalu diketahui oleh 10.000 orang. Nanti kita akan cek nih harga terbaru dari Facebook.
berapa rupiah. Oh, ternyata dari Facebook harga per orangnya adalah 100 rupiah. Ya, berarti kita tinggal kali aja. Kalau misalnya harga per orangnya 100 rupiah, kita mau berapa orang yang tahu? Kalau kepengen tahu ada 100.000 orang, dengan, ya berarti kita harus keluar budget sekitar 10 juta, gitu Bunda. Karena dari si Oh, Facebook itu, Instagram itu beda-beda. Nah ini, biaya ini kita langsung bayarkan ke Facebook, jadi tidak dibayarkan ke Universal, karena mereka yang platform Facebook yang mengerjakan publikasinya, tapi kita yang posting kontennya. Gitu. Hmm. Iya, iya, iya. Oke. Terus ya Pak nanti Ridwan. ada lagi tambahnya Pak gini Pak Yusril. Yusril nih. Apa Ada tuh tambahannya tambah? adalah contoh gini. Misalnya nih, kan di sini ada program ya. Hmm. Contoh mau program kategori ini contoh ya. Ini dari tim JBRL ada nggak orang yang bisa membuat desain konten seperti ini? Contoh nih si teman berbagi sedang bangun program masjid di 5 benua nih. Ada nggak yang bisa Hmm. mengerjakan desain kayak gini nih, membuat kontennya, membuat narasi seperti ini. Nah ini ketika kalau tidak ada, maka harus meng-hire orang yang bisa membuat konten seperti ini, berdesain, menulis. Tapi kalau seandainya mau dibantu Universal, Universal itu ada paketnya untuk membantu membuatkan kontennya, bantu memposting programnya ke sini. Jadi istilahnya JBR itu terima beres aja. Nanti saya kasih ininya, Pak. Nanti saya kirim ke kemarin di MOU itu saya kirim siapa ya Pak Yusuf ya? Pak Udah Yusuf ya? kirim, udah saya share ke teman-teman semua. Nanti saya kasih ininya, saya kasih listing budget sesuai dengan keinginan. Jadi yang Iya, iya. kita diinginkan itu di luar dari yang ada di MOU itu Pak Yusuf. Iya. Jadi untuk iklan lah istilahnya ya. Kenapa? Budget Sedikit untuk Ibu iklan itu ya. Bunda tambahin ya. Iya. Kan maksudnya kita sudah bekerja sama kemarin bincang-bincang secara sepintas. Pak Agung kan sudah dimasukkan, nanti akan dimasukkan sebagai apanya, pakarnya ya Pak Yusril ya. Iya, Dewan Pakar. Dewan Pakar ya. Kemudian Pak Lukman juga. Mungkin budget yang tadi atau apa tadi itu udah termasuk apa ya? Tugas kita yang pengurus bagaimana ya mau Ibu Bundo menyampaikan ya, supaya kan tadi kalau ada ruang atau Universal yang mengerjakan, nah ada budgetnya gitu. Nah sekarang kan ada Pak Agung di dalam kepengurusan. Nah bagaimana kira-kira budgetnya itu Iya, udah mohon paham maaf Pak Bunda. Agung? Jadi mohon maaf. Jadi yang mengerjakan itu bukan saya. Nanti ada orang lain, ada tim lain. Karena Iya, saya iya. itu tidak ada waktu untuk eksekusi ya. Oh Itu iya, pekerjaan iya. beda. Saya lebih bagaimana mengatur Iya, iya. strategi. Tapi Paham, lebih paham. jadi memang itu harus dikeluarkan karena ada pekerjaan orang ngedesain, bikin konten, Iya, iya. memaintain media. Saya lebih di strategic thinking, bisa bantu ke strategic thinking, bisa bantu ke ide-ide. Tapi di luar Iya. itu saya tidak bisa, tidak ada waktunya. Iya, iya, iya. Mohon maaf Jadi ya, sebenarnya Bunda ya. begini Pak Agung, semua kegiatan yang ada di Solo itu sudah ada berbentuk laporan dan segala macam itu sudah ada, sudah dibikin tertata rapi. Cuman penataannya masuk ke sistemnya Pak Agung itu lagi yang tentu diatur sendiri kan gitu loh. Cuman itu saya kira. Jadi penataannya aja. Oke. Iya, nanti itu ada orang yang mengatur tuh Pak, yang menata, mendesain, memasukkan. Terus tugas adminnya tuh yang harus kita siapkan budgetnya untuk mereka, untuk orang-orang itu. Dia masuk ke dalam sistem ya. Ya, betul.
Karena untuk mencari orang yang benar-benar pure sosial itu di era sekarang emang sangat susah ya. Mereka itu ya Oke, pasti sudah pada hitung-hitungan. baik. Oke, Cukup, Pak. kalau begitu Pak Ridwan mungkin udah Baik, cukup jelas ya. semua Pak ya. Bu Ya, Leli, Iya. Pak Anas. iya, Nah ini baik. satu hal lagi kita udah berunding juga Pak Agung. Nah, Iya, itu untuk yang 4 juta itu, angka yang 4 juta bisa nggak diinikan di bawah itu gitu, karena kan kita masih di awal-awal nih. iya. Dan itu kira-kira sampai berapa bulan gitu untuk yang 2 juta itu untuk apa saja nih penggunaannya, apa untuk maintenance, terus sama memasukkan konten-konten. Kan kita website kita sudah ada, tinggal nanti websitenya kita serahkan password sama user ID-nya ke Pak Agung. Nanti tinggal konten-kontennya tinggal dirubah. Kemarin baru company profile aja yang ada di sana sama beberapa Iya, kegiatan-kegiatan. Nanti kan bisa disempurnakan lagi, bisa diinikan lagi iya. webnya. Memang Hmm, program yang pertama kita ya pengennya dirapikan dulu konten-kontennya hmm. semuanya, terus program-program kita jalan yang sudah selesai. Nah, baru nanti kita berlangkah kedua Iya, ke iya, iklan nih. Kita kan perlu iya. juga nanti Ah, untuk branding kan. Iya. Seperti itu Pak. Ya, nanti paling ini Pak Yusuf, saya akan mengupayakan bagaimana yang budget yang tadi sebulan 4 juta tadi, saya akan Iya, coba negosiasikan ke teman-teman eksekutor ya, iya, untuk budget paket gitu ya. Misalnya iya. tahun pertama tolong dengan budget yang 4 juta ini, tolong support di platform, terus di website, sama di ngurusin sosial medianya. Nanti saya tinggal negosiasi itu. Mm-mm. Iya, Nah, iya, di iya, luar iya. di luar budget iklan ya, karena budget iklan itu memang Iya, harus kita bayarkan ke Facebook, ke YouTube, ke Google. Kalau mau beriklan, iya, kalau belum iya, mau iya, beriklan, nggak apa-apa. Artinya iya, nanti iya. kan kalau seandainya sudah rapi websitenya, Mm-mm. terus sudah punya platform sosialnya, sudah punya Mm. platform affiliate marketingnya, ini Iya, bisa bikin proposal. Proposal itu nanti digunakan untuk mendapatkan dana. Ketika dana itu iya, iya. cair, nah baru tuh kita boost up programnya Pak Yusril. Betul, betul, betul. Jadi bisa bertahap, tidak Iya, perlu idealis dulu. Yang penting iya, sih. kelihatan nih ya BRR dilihat nih secara online nih profesional, terus Iya, rapi, terus Mm. bisa terbangun trust-nya ya, bisa Iya, terbangun iya, iya. trust-nya, terus nampak profesional sehingga ketika nanti mengajukan program ke Pemda misalnya Mm-mm. atau ke IKM pusat Iya, bisa mudah untuk ditelusuri, dipelajari karena semuanya bisa diakses lewat digital. iya, Websitenya iya. rapi, platform sosialnya jalan, sosial medianya ada kontennya. Nah, terus meningkat dari web, terus kita punya aplikasi. Untuk aplikasi itu ada biaya lagi, Pak Agung? Aplikasi itu berarti Buat Androidnya ya, aplikasi YBRR. platform atau yang diakses lewat web atau yang lewat Android Pak? Yang lewat Android. Jadi misalnya di aplikasi YBRR dia tinggal klik aja di handphone kan. Nah itu keluar tuh nanti web kita Iya, ya, tentang YBRR dan segala macamnya. Mereka jadi bisa tahu oh ya mau lihat YBRR tinggal klik aja aplikasi kan ya gitu. tinggal download ya, Tinggal download. cari di Play Store, tinggal download gitu ya. Iya betul Iya, betul. iya. Nah itu juga itu dulu tahapan pertama tuh kita sampai aplikasi. Nanti tahap kedua iklan baru kita pikirkan Iya, selanjutnya iya. tahap kedua tuh Pak. Bisa Pak, nanti saya upayakan agar Saya. bisa punya apps ya. Jadi seperti yang tadi ya, seperti yang, nah yang mana tadi? Nah ini nih Pak ya, teman berbagi ya. Iya betul. Ya kan kalau di klik nih di teman berbagi ini sudah Iya, langsung ke apps. Nanti ada di Androidnya masing-masing. iya, Jadi iya. nanti di WhatsApp group tinggal ngomong aja kan. Mm-mm. Silakan cari aplikasi YBRR di Play Store. Kita cari Iya. download. Bisa Kak, bisa. Iya, sip, sip, sip. Oke, kalau begitu Baik, mungkin cukup ya. kalau sudah ini cukup, mungkin nanti Pak Nas bisa menutup dengan doa, Pak. Mungkin ada tambahan lagi dari yang Pak lain. Ridwan, Pak Ridwan Ya. kasih kesempatan ada nggak sedikit
Mungkin Pak Ridwan ada sedikit aja barangkali Ridwan, mana. mungkin ada tambahan? Saya kira sudah cukup. Saya cuma minta bantuan Pak Agung, difokuskan, dikembangkan khusus untuk pelatihan keterampilan di daerah-daerah khusus Sumatera Barat Ya. dulu, Pak. Ya, Karena Pak Ridwan. kita mencuri start nama dari situ, Pak. Ya, apa khusus di Sumatera Barat dulu? Dua-duanya Pak, paralel kita sama Ya, nanti Ranah yang dan di Jakarta Rantau. bisa diatur sendiri gitu loh, Pak. Jadi Oh, ya, ya. artinya prioritasnya gitulah ya. Ya, ya, ya. Oke. Jadi Itu aja Sumbar kira-kira. Jakarta, ya baik. Sumbar Iya. Jakarta, ya. Baik, oke. Sudah saya catat, Pak. Iya, iya. Oke. Ya oke, Ya, kalau terima begitu. kasih Pak Agung. Ya, Sudah- terima kasih banyak, Terima kasih Bunda, banyak Pak Agung Pak ya. Ridwan, Pak Yusuf. Ya, sama-sama, Pak. Pak Terima Nas. kasih. Ya, Sehat ya. selalu, Pada- tetap semangat. Amin, Insya amin, Allah amin, amin, kita amin. Iya, Pak. berjuang bersama. Saya support di Amin. belakang. Kalau disuruh maju juga nggak apa-apa. Ya, Oke, oke, siap. amin. Oke, luar Sumando, biasa nanti Sumando. kita Ya, tingkatkan lagi, Sumando, kita baik. telepon lagi, Pak. Ya, amin. Ya. Ya, kepada kawan-kawan semua, Pak Ridwan, Bunda Leli, Pak Nas, Ya. ya, Pak Agung. Ya, luar biasa sekali kita sudah banyak mendapat pencerahan nih. Semoga kerjasama kita dapat berjalan dengan lancar dan optimal. Amin. Amin. Baiklah, untuk Ya, selanjutnya ya. Sumando sebelum kita juga nih ditutup, Pak Agung. ya Ya, Sumando terima kasih. kita ini kan dengan doa dari Pak Nas. Silakan Pak Nas. Oh iya. Terima kasih Pak Agung. Semuanya Sama-sama, Pak Nas. semuanya sudah kita dengar dan kita simak dan kita rekap semuanya. Mudah-mudahan nanti masih banyak yang sebenarnya kalau kita mau ungkap permasalahan-permasalahan apa yang di konten Pak Agung itu semuanya sudah ada sama kita. Seperti tanah-tanah yang luas di Sumatera Barat itu banyak yang bisa digarap dengan cara seperti itu, Pak. Tetapi kita kan tidak berdaya untuk arah ke sana, bagaimana caranya. Nah, jadi dalam perjalanan waktu yang mungkin barangkali kita akan sampai ke sana. Nah, baiklah, malam hari ini kita cukupkan Baik. pertemuan kita. Kita tutup kembali dengan berdoa bersama. Mari awali dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma ya Rahman anzurna ya Rahim Allahu akbar. Subhanakallahumma ya Rahman anzurna ya Rahim Allahu akbar. Subhanallah wa subhanal azim ya mu'min inna amanna la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Ghafur fir lana dzunubana ya afu fa'fu anna ya malikul mulkin asrif anna azabajan. Ya salam Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan Amin. wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan inda maut. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Amin. Amin. Terima kasih ya Allah atas segala nikmat karunia yang telah Kita limpahkan kepada alam semesta, khususnya kepada kami yang hadir malam hari ini, Amin. yang Amin. cita-cita untuk mengembangkan pemberdayaan masyarakat yang tidak berdaya, yang tidak berilmu menjadi berilmu, agar Amin. kita mandiri sesuai dengan keinginan masing-masing. Nah, Amin. dengan wadah yang seperti ini kita harapkan semoga Allah meredai apa yang kita lakukan menjadi nilai ibadah bagi kita semua. Amin. Amin. Nah, jadikanlah yayasan ini, Yayasan Bina Ranah Rantau, yang kita cita-citakan menjadi mercusuar untuk Amin. melihat ke depan menjadi suatu contoh yang terbaik
Amin. memudahkan masyarakat kita keluar dari kemiskinan dan kebodohan, Amin. Amin. agar mereka nanti bisa hidup mandiri dengan ilmu pengetahuan yang telah kita berikan kepada. Amin. Amin. Begitu juga kita doakan bangsa kita ini yang ada hari ini masih dalam percaturan politik yang tidak jelas arahnya. Kita doakan juga yang akan memimpin Indonesia ini adalah orang-orang yang terpilih sesuai dengan keinginan Allah, agar Amin. cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia ini menjadikan Indonesia baldatun thayyibatun mutabun ghafur. Nah, jadikanlah pemimpin-pemimpin ini adalah pemimpin orang-orang yang beriman dan bertakwa, agar Amin. cita-cita bangsa Amin. Indonesia ini terwujud menjadi Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera dunia dan Amin. 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 Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Salam Terima kasih warahmatullahi semua. wabarakatuh. Iya. Sehat selalu, semangat terus. Ya. Bismillah ya. Iya. Mohon Semangat izin. terus. Iya.